Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Ini terkait dengan PPG ya, atau pendidikan profesi guru ya, tentunya untuk teman-teman yang dalam jabatan atau daljab. Ini khusus untuk 2023 ya. Jadi ada nanti kita akan bahas untuk sasaran ya, sasaran dan juga syarat ya untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, tentunya di sini ada 4 poin penting teman-teman ya. Jadi ada 4 poin penting yang harus Bapak Ibu pastikan bahwa 4 poin penting ini sudah valid dan benar, sehingga nanti ketika data itu sudah valid dan benar ya, semoga nanti teman-teman bisa masuk ke dalam sasaran ya, dan juga semoga memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2023. Nanti kita akan membahas sedikit ya bagaimana sih cara cek data ya, atau validasi guru ya, data guru ini tanpa login Dapodik ya. Jadi mungkin yang sampai saat ini ya, mungkin Bapak Ibu guru itu terfokusnya hanya di Dapodik. Bagaimana sih kita bisa melihat data itu di Dapodik lokal ya. Jadi nanti kita akan melihat ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak punya akses ya ke Dapodik, mungkin Dapodiknya tidak di online kan, itu nanti ada caranya ya. Jadi untuk melihat data guru ini tanpa Bapak Ibu guru harus login ke Dapodik ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, nanti tentu kita akan membahas terkait dengan surat edaran dari Dirjen GTK ya. Ini doublen ya. Dari Dirjen GTK nanti terkait dengan pemutakhiran data guru. Nah, ya, pemutakhiran data guru ini calon peserta ya pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Nanti kita akan bahas terkait dengan informasi selengkapnya. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk sasaran dan syaratnya. Tapi sebelum kita membahas ini, tentunya kita akan mengecek dulu ya terkait dengan surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbudristek terkait dengan pemutakhiran data guru untuk calon peserta ya PPG dalam jabatan di tahun 2023. Yang pertama ya, jadi saat ini sudah diedarkan ya per 18 April 2023 ya, yang mana surat edaran ini terkait dengan pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Di sini dijelaskan teman-teman ya, dalam rangka persiapan ya untuk pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Di sini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru ini akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Ini bagi guru dan kepala sekolah ya di bawah naungan Kemendikbudristek. Artinya yang mungkin di bawah naungan Kemenak ya. Kemarin juga kita sudah pernah membahas ya terkait dengan PPG itu di Kemenak ya. Mungkin ada di video kita sebelumnya ya. Terus yang berikutnya sehubungan dengan hal tersebut ya, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, nah ini ada sasaran ya. Nah, ini ada sasaran. Jadi sasaran PPG untuk dalam jabatan tahun 2023. Yang pertama, sasarannya adalah guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 ya. Tetapi belum lulus seleksi akademik ya. Jadi paham ya. Jadi proses PPG yaitu tentunya ada seleksi administrasi, setelah itu nanti ada seleksi akademik ya. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A dan poin dan belum memiliki sertifikat pendidik. Nanti kita akan bahas terkait dengan sedikit mengenai alur PPG dalam jabatan ya. Terus yang kedua, ini yang paling penting, itu adalah data yang perlu dimutakhirkan. Nah, ini data yang perlu dimutakhirkan. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Ini NIK-nya pastikan sudah valid. Nah, untuk kedua, ini adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi PPG itu wajib harus memiliki NUPTK ya. Kalau nggak punya NUPTK, tentu tidak bisa mengikuti PPG. Nanti untuk pengajuan NUPTK, teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya atau mungkin di website kita juga ada untuk pengajuan NUPTK ya.
Selain NPTK ini juga ada tanggal lahir ya. Nah, ini melalui laman Verval PTK. Jadi Verval PTK ini ada validasi untuk NIK dan juga untuk tanggal lahir, dan juga ada NUPTK. Nanti kita akan tunjukkan ya di slide kita berikutnya. Terus yang berikutnya, status validasi di Verval PTK tersebut dapat dipantau ya melalui laman Verval PTK. Nah, ini oleh operator atau aplikasi Dapodik oleh masing-masing guru. Jadi ini nanti kita akan cek ya, kita akan membuka datanya ya. Jadi tanpa mungkin Bapak Ibu guru bisa saja ya melalui Verval PTK. Cuma kalau di Verval PTK ini yang bisa login adalah operator Dapodik. Nanti kita akan lihat melalui aplikasi Dapodik, tapi tidak di Dapodiknya. Nanti ada caranya ya untuk melihat apakah data kita itu sudah valid atau belum, NIK kita itu sudah valid atau belum, NUPTK kita itu sudah valid atau belum ya. Terus yang berikutnya di riwayat pendidikan. Nah, ini wajib ya riwayat pendidikan. Nah, ini memang riwayat pendidikan ini harus diinputkan ya, mulai dari pendidikan dasar, dari SD hingga pendidikan terakhir ya. Misalkan punya S2, punya S3 dan seterusnya, ini silahkan dimasukkan di dalam aplikasi Dapodik. Tapi perlu diingat teman-teman ya, untuk khusus jenjang S1 ya. Jadi untuk jenjang S1 itu tidak bisa diinput melalui Dapodik ya. Jadi di inputnya ya itu melalui PTK Datadik. Nah, jadi di video kita sudah ada, nanti kita sedikit kita kasih tahu bagaimana caranya. Tetapi kalau untuk jenjang SD, SMP, SMA ya atau SMK itu bisa di input melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini oleh operator sekolah atau mungkin oleh gurunya yang bersangkutan ya. Terus yang berikutnya ini riwayat guru. Nah, ini harus diisi ya. Nah, ini mulai dari pertama kali mengajar. Kapan sih pertama kali mengajar? Ya, ini diisi melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini tentunya teman-teman tidak perlu mengecek di aplikasi Dapodik, ini sudah bisa ya. Jadi mungkin kalau operatornya belum menyampaikan informasi, mungkin mau operator masih sibuk ya, teman-teman bisa melihat sendiri riwayat karir gurunya dari aplikasi lain. Nanti kita akan berikan contohnya. Nah, yang paling penting adalah di sini ya, status kepegawaian dan jenis PTK ini melalui aplikasi Dapodik Dinas. Jadi memang saat ini untuk perubahan status kepegawaian dan jenis PTK ya, misalkan status kepegawaian misalkan PNS ya, P3K, guru honor daerah, guru tetap yayasan dan seterusnya, ini yang bisa merubah adalah operator dinas. Dan juga jenis PTK, misalnya guru BK ya, misalkan guru mapel, misalkan dan seterusnya ya. Nah, di poin 3 ini adapun yang dimaksud pada poin 2D ini ya. Nah, ini yaitu untuk guru dan kepala sekolah dengan status kepegawaian PNS, CPNS, P3K ya, honor daerah dan juga guru tetap yayasan. Jadi yang statusnya misalkan honor sekolah ya, misalkan ada guru tidak tetap ya. Tentunya ini tidak bisa ya untuk mengikuti atau tidak masuk ke dalam sasaran PPG di tahun ini. Terus untuk batas pemakaian datanya ya, ini tanggal 12 Mei 2023 pukul 23.59. Setelah informasi ini tentunya ini sudah tidak ada lagi pemutakhiran data ya, karena tentunya akan ada validasi atau pengambilan data terkait dengan siapa saja yang masuk dalam sasaran PPG tahun 2023 ini nanti. Oke ya. Oke. Sekarang kita akan masuk sasaran sudah ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya, sebelum sasaran kita cek dulu ya untuk persyaratan ya. Jadi untuk persyaratan PPG, nah ini persyaratan PPG ini sebenarnya sudah ada peraturannya ya. Di sini ada peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini nomor 1019 dan seterusnya ya. Ini terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam persyaratannya ya, kalau kita lihat di dalam pelaksanaan program PPG dalam jabatan di halaman 60 ya, di sini ada namanya persyaratan. Jadi persyaratan, jadi mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Yang pertama tentu harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma D4 yang linear ya, dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Tentunya untuk linearitas ya, teman-teman juga harus paham ya, ijazahnya S1-nya itu apa, terus nanti mau ikut PPG di bidang studi apa, itu harus paham ya. Nanti linearitas ada di website kita ya. Terus yang kedua, guru dalam jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang ini sampai dengan 31 Desember 2015. Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini yang paling penting adalah terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, ini ya, jelas ya, memiliki NUPTK.
aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ya, berusia paling tinggi 58, sehat jasmani rohani, bebas nafzah dan juga berkelakuan baik. Ini ya. Ini untuk syarat mahasiswa program PPG dalam jabatan. Oke, yang berikutnya kita akan bahas di sini. Nah, kita akan bahas bagaimana sih cara cek data validasi guru ini tanpa login Dapodik. Nah, ini sebenarnya artinya tidak langsung login di aplikasi Dapodiknya ya, karena mungkin yang bisa mengakses untuk aplikasi Dapodik tentunya operator Dapodiknya ya. Oke, yang pertama untuk melihat data itu bisa melalui SIM PKB ya, di aplikasi SIM PKB. Tentunya Bapak Ibu guru tentunya harus memantau semua ya, karena informasi terkait dengan PPG dan sebagainya itu melalui laman SIM PKB. Nah, di dalam SIM PKB ini ya, silahkan sekarang sudah ada untuk akun belajar ID, jadi lebih mudah untuk sinkronisasi datanya untuk login di SIM PKB-nya ya. Nah, di sini teman-teman yang paling penting ya. Nah, yang paling penting di sini ada fitur cek validasi data Pusdatin ya. Pusdatin ini adalah pusat data informasi ya, ini miliknya Kemendikbudristek. Nah, yang paling penting teman-teman, di sini ada keterangan sudah valid dari Verval Pusdatin. Ini artinya datanya tentunya sudah valid, sudah sama ya antara di Dukcapil dan di Dapodik. Nah, yang paling penting itu adalah di NIK ya. NIK ya, nomor induk. Nah, ini pastikan sudah seperti ini. Nah, kalau sudah centang ini artinya sudah valid, sudah benar. Tentu kalau sudah seperti ini ya, sama ini NIK dan NPTK. Kalau sudah seperti ini ya, di Verval PTK ya. Nah, ini di dalam penjelasan di sini tadi yang harus valid ya. Jadi yang harus valid, nah, tentunya kita akan cek. Yang harus valid itu adalah ini NIK ya, NUPTK. Ya, nah tentunya kalau sudah seperti ini jelas datanya sudah valid. Jadi teman-teman tidak perlu mengecek data itu di aplikasi Dapodiknya karena di sini sudah jelas. Terus yang kedua yang perlu dicek adalah status kepegawaian. Ya, status kepegawaian di SIM PKB juga ada ya. Di sini ada status kepegawaian. Nah, di sini perlu dicek ya. Pastikan di sini yang bisa itu adalah honor daerah tingkat 1 provinsi atau mungkin kabupaten atau kota. Ini untuk teman-teman yang sudah mendapatkan misalkan honor dari Pemdanya ya. Nah, kita kasih contoh misalkan yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini di Provinsi Jawa Timur itu ada namanya honorarium guru tidak tetap. Nah, kalau sudah memiliki seperti ini, nah ini dia bisa masuk ya jenis kepegawaiannya sebagai honor daerah tingkat 1 provinsi ya, karena di Provinsi Jawa Timur. Atau mungkin ada yang dari kabupaten kota tentunya tingkat 2. Ini ya. Nah, ini yang penting. Jadi di sini jelas ya jenis pegawaian, ada NIK, NUPTK jelas sudah. Nah, yang paling penting lagi itu ada juga di karir guru ya. Karir guru berarti di sini ya, di sini dilihat. Nah, di sini dilihat. Karir guru ini diambil dari TMT di wilayah karir guru. Nah, ini berarti di Dapodik ini dipastikan bahwa ini teman-teman kapan pertama kali mengajar di sini sudah harus benar. Ya. Nah, di sini nanti kalau untuk ada perubahan data ya, misalkan data yang tidak benar, di sini bisa menghubungi admin Dapodik di sekolah ya, admin dinas ataupun Pusdatin ya. Nah, karena di sini nanti untuk yang merubah jenis kepegawaian ini adalah yang bisa adalah operator dinas ya. Operator dinas, terus nanti untuk TMT awal pengamalan juga dinas. Jadi nanti tetap koordinasi dengan operator sekolah dan juga operator dinas. Nah, yang paling penting lagi teman-teman, di sini ada juga jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikan di sini ada S1. Nah, ini harus dilihat apakah sudah S1, mungkin ada S2 atau mungkin masih SMA. Nah, ini harus dipastikan bahwa datanya sudah benar ya. Jadi untuk pemutakhiran data ini. Jadi ada riwayat pendidikan ini juga harus dicek. Paham ya? Jadi teman-teman ketika melihat di login di SIM PKB di dashboard awalnya atau di home berandanya, ini datanya pastikan sudah valid, nanti tinggal menunggu ya. Nah, tinggal menunggu. Nah, mungkin setelah tanggal 12 Mei atau mungkin nanti setelahnya tentunya semoga saja masuk di dalam sasaran PPG. Paham ya? Terus yang berikutnya ini contoh untuk tampilan di Verval PTK. Nah, ini ada namanya valid Dukcapil. Jadi ini nick-nya seperti ini. Kalau sudah valid, ini sudah aman. Nah, ini tentunya yang bisa login adalah di operator Dapodik. Nah, ini bisa ditanyakan mungkin kalau teman-teman kurang paham ya, nanti bisa ditanyakan apakah datanya sudah valid seperti itu atau belum. Boleh silahkan ya. Tetapi kalau melihat dari sini, kalau di sini sudah hijau-hijau atau sudah sentang, tentunya datanya sudah valid. Paham ya? Terus yang terakhir adalah melalui PTK Datadik. Nah, ini juga nggak perlu login di Dapodik lokal ya, tapi tentunya teman-teman harus minta user passwordnya dari operator Dapodiknya. Nah, nanti ketika login seperti ini ya, teman-teman bisa cek di bagian view data ya, view data.
Nanti di sini ada ya, masuk di kepegawaian. Di sini juga ada ya status kepegawaiannya, honor daerah tingkat 1 provinsi. Ya, berarti datanya pastikan dicek. Nah, TMT pengangkatan pertama kalinya kapan? Di sini harus sudah benar. Yang kedua bisa dicek di bagian pendidikan. Ya, di sini ada pendidikan. Nah, pendidikan juga harus dicek, teman-teman. Pastikan kalian jenjangnya ini sudah betul apa belum sih pendidikan terakhirnya. Jangan sampai nanti teman-teman ternyata masih misalkan SMA atau SMP. Nah, ini tidak bisa. Ya, nanti kalau S1 ini bisa ditambahkan secara mandiri melalui Verva PTK. Melalui PTK Datadik. Nanti di sini ya ada menu klik. Diklik aja, di sini ada menu tambah untuk riwayat S1-nya. Tapi kalau di SMA ke bawah sama SD itu bisa diinputkan di aplikasi Dapodiknya. Paham ya? Setelah pendidikan selesai, yang terakhir yang paling penting itu adalah di riwayat. Nah, ini adalah riwayat karirnya. Nah, ini dicek riwayat karirnya. Nah, misalkan dikasih contoh, misalkan dulu sebagai GTT ya atau guru honor sekolah. Nah, ternyata di sini tanggal SK-nya ya 1 Juli 2014. Ya, ternyata dia di tanggal ini ya. TMT kerjanya 28 Januari ya, 28 Januari 2019. Ternyata dia dapat SK dari gubernur ya. Jadi dia masuk sebagai status kepegawaiannya jadi honor daerah tingkat 1. Nah, ini juga harus diisi. Ini riwayat karirnya, ini yang pertama. Setelah itu ada perubahan ya. Nah, ini ada perubahan dia di TST ya. Terakhir ya, jadi 27 Januari 2019, maka dia mendapatkan TMT lagi, berubah status ya menjadi 28 Januari 2019 dia sebagai honor daerah tingkat 1 provinsi. Ini karir sangat penting, jadi silahkan teman-teman dicek datanya ya. Dan yang terakhir misalkan ada kesalahan atau ada perubahan data, bisa cek datanya di Dapodik ya. Jadi nanti yang dicek adalah di sini ya, status kepegawaian. Ini silahkan koordinasi dengan operator Dapodiknya. Nanti ini bisa dicekkan ya, tentunya datanya ini yang bisa berubah hanyalah operator dinas ya. Pastikan status kepegawaiannya benar ya, SK pengangkatannya. Terus di sini ada riwayat pendidikan ya, pastikan semuanya sudah diisi dari sekolah dasar sampai S1. Terus yang kedua di sini riwayat karir seperti yang kita jelaskan. Jadi ini adalah isian dari Dapodik. Jadi teman-teman tidak perlu sebenarnya ya melihat data di Dapodik. Ya, ini sebenarnya tidak perlu. Jadi teman-teman bisa melihat ya melalui tadi ya, bisa melihat melalui PTK Datadik ataupun teman-teman bisa melalui SIM PKB. Tentu kalau teman-teman sudah melakukan cross check data, ini tidak perlu melihat Dapodik. Data-data ini ya juga diambil dari Dapodik. Paham ya? Di sini udah ada satu terkoneksi Dapodik sinkron terakhir ke Dapodik pusat ya. Di sini tentunya teman-teman tidak perlu menghubungi operator, teman-teman melihat SIM PKB ataupun PTK Datadik ini tentunya sudah paham terkait dengan datanya. Itu ya. Yang terakhir teman-teman adalah terkait dengan tahapan untuk PPG Dalam Jabatan tahun 2022. Tentunya ada pendaftaran dan seleksi administrasi ya. Nah, ini bagi yang belum lulus tapi sudah lolos seleksi administrasi, nanti ada lagi seleksi akademik ya. Setelah seleksi akademik ini lolos, nanti ada konfirmasi kesediaan, terus ada penetapan calon mahasiswa ya, lapor diri, ini harus menyiapkan nabza, bebas nabza ya, dan sebagainya ya. Terus nanti baru di sini ada mulai pendidikan untuk PPG dalam jabatan. Itu teman-teman ya. Sekelas informasi terkait dengan syarat sasaran untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Silahkan teman-teman cek datanya mulai dari sekarang, dan semoga saja nanti teman-teman bisa masuk di dalam sasaran untuk PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.